Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baik, eh, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Why do State Join International Organization. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami sendiri. Saya sendiri atas nama Alda Dwi Utra, lalu ada Nadira Nabila, Tasya Adelia Putri, Rahmat Hidayat, Alicia Zatil Akbar, Dea Asmihul, Ulfa Zikratul, Winda Mardila, Putih Maharani, Farhan Rizky, Habib Pasma Pangestu, Julio Agung Prasetyo, Driandra Alfitwa Pasya, dan Aidil Alfarum. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Bagian deskripsi akan dibacakan oleh Farhan Rizky. Pada Farhan Rizky, dipersilakan. Baiklah, saya Farhan Rizky Rifandi akan membacakan tentang deskripsi tentang PBB. Jadi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1945. Saat ini PBB beranggotakan 193 negara anggota. PBB telah mengalami revolusi selama bertahun-tahun untuk mengimbangi dunia yang senantiasa bertransformasi dengan cepat. Namun, PBB tetap menjadi suatu wadah di mana semua negara di dunia ini dapat berkumpul bersama, mendiskusikan masalah bersama, dan menemukan solusi secara bersama-sama yang akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan utama PBB. Next slide. Baik, poin yang pertama akan dibacakan oleh Putih. Kepada Putih, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan utama dari PBB atau UN. Yang pertama itu mereka mempunyai tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa, yaitu melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama antar bangsa dalam pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keempat, ada menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian di dunia. Yang terakhir, ada menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadinya kelaparan, bencana alam, serta konflik bersenjata. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putih. Materi selanjutnya tentang organ utama PBB. Next slide. Pada bagian ini akan disampaikan oleh Vito dan Rahmat Hidayat. Kepada Vito dan Rahmat, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi ada 5 organ utama dari PBB. Sebelum itu saya akan adapun 4 organ utama PBB terletak di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, sedangkan Mahkamah Internasional berada di Den Haag, Belanda. Adapun 5 organ utama PBB adalah yang pertama ada Majelis Umum, kedua Dewan Keamanan, ketiga Dewan Ekonomi dan Sosial, keempat Mahkamah Internasional, yang kelima Sekretariat PBB. Baiklah, terima kasih kepada Rahmat dan Vito. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya dan Alicia tentang program PBB dalam penyelesaian sengketa internasional. Kepada Tasya dan Alicia, dipersilakan. Oke, selanjutnya itu ada program atau metode PBB dalam penyelesaian sengketa internasional. Di sini ada 2 penyelesaian, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian secara hukum. Saya akan menjelaskan penyelesaian di luar pengadilan. Yang pertama yaitu ada metode negosiasi. Negosiasi secara esensial berarti pertukaran pendapat atau usul antar pihak sengketa. Di sini tidak melibatkan pihat luar. Yang kedua yaitu mediasi. Adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi
fasilitas kepada negosiasi pihak sengketa tersebut. Yang ketiga yaitu jasa baik. Selanjutnya yang keempat itu konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga atau konsiliator yang tidak berpihak atau netral. Yang selanjutnya yaitu penyelidikan atau pencari fakta. Penyelesaian sengketa menggunakan cara ini adalah melibatkan pihak dengan meminta bantuan atau tim untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya, penyelesaian sengketa secara hukum akan dijelaskan ke Alicia. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa internasional secara hukum. Yang pertama, ada melalui lembaga arbitrase internasional publik. Jadi, arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, serta putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu kompromis atau kesepakatan, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir, atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir. Selanjutnya, penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional sendiri sebagai salah satu organ PBB, tempat penyelesaian sengketa internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa antar negara anggotanya. Metode ini yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya dan Alicia. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, pada materi ini yaitu tentang peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional akan dibacakan oleh Aidil. Kepada Aidil dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional. Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman, agresi, atau pelanggaran lain terhadap perdamaian, dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai. Sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional pasal 1 ayat 1 Piagam PBB. Dalam kaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB meletakkan 5 prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu yang pertama, prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. Pasal 2 ayat 3 bab 6 dan bab 7 piagam. Yang kedua, prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Pasal 2 ayat 4 piagam. Yang ketiga, prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman, pasal 39. Yang keempat, prinsip mengenai pengaturan persenjataan, pasal 26 piagam. Dan yang kelima, prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pasal 11 ayat 1 piagam. Dalam hal ini, jika terjadi sengketa yang mengancam perdamaian dunia, maka Badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama primary responsibility dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, pasal 24 ayat 1 piagam. Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup ekstensif memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan. Kemudian wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dilakukan dengan 2 cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai, bab 6 piagam, dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi, bab ke-8 piagam. Bab ke-7 piagam. Pada hakikatnya, wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Aidil. Materi selanjutnya itu tentang studi kasus yang akan dibacakan oleh Ulfa dan Dira. Kepada Ulfa, dipersilakan. Baiklah, saya dan Nadira akan menjelaskan mengenai studi kasus. Sengketa state immunity antara Jerman dengan Italia sebenarnya sudah muncul pada tahun 2008. Sengketa antara Jerman dan Italia ini merupakan masalah ganti rugi yang berkaitan dengan yurisdiksi sebuah negara yang timbul karena peristiwa kejahatan perang Nazi, bukanlah mengenai tindakan kejahatan internasional, sehingga kasus ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dalam kerangka PBB. Kasus ini diajukan di Mahkamah Internasional pada tanggal 23 Desember 2008. Selama Perang Dunia II, Reich Jerman menyadari banyaknya pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional di bawah pimpinan Nazi. Namun pecahnya aliansi antara Jerman dan Italia memiliki banyak konsekuensi serius. Pertama, banyak warga sipil Italia dikirim ke Jerman untuk melakukan kerja paksa. Kedua, melibatkan tawanan perang Italia. Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang unilateral, Jerman mencabut status tahanan mereka di bawah hukum internasional dan mengklasifikasikan mereka sebagai pekerja sipil biasa. Dilanjutkan oleh Nadira. Baik, terima kasih Ulfa. Saya akan melanjutkan tentang studi kasus, yaitu kemudian akhirnya atas inisiatif Jerman sendiri, mereka menyediakan reparasi bagi korban luka perang berdasarkan perjanjian Potsdam pada tahun 1945. Hal ini didasari oleh karena pemerintahan Italia juga meminta ganti rugi atas warga sipilnya kepada Jerman tadi. Namun pada tahun 1960, pemerintah Jerman memutuskan untuk menormalkan hubungannya dengan sejumlah negara barat Eropa termasuk negara Italia. Jerman juga harus menawarkan jumlah tertentu sebagai bentuk kompensasi, tanda persahabatan dan kerjasama. Dengan demikian, Jerman dan Italia menandatangani dua perjanjian pada tahun 1961 yang dimaksudkan untuk membawa akhir yang definitif untuk kontroversi mengenai penyelesaian keuangan perang dunia. Kemudian Jerman juga berpendapat dalam hal pemantauan pemberian apakah uang yang dialokasikan untuk korban penganiayaan Nazi secara efektif mampu mencapai orang-orang yang bersangkutan, dan itu bukan tanggung jawab dari pihak Jerman. Akan tetapi masalah reparasi terus berlanjut dan diperdebatkan selama beberapa dekade. Italia juga tidak membuat pernyataan apapun mengenai hal tersebut kepada Jerman. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ulfa dan Dira. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis yang akan disampaikan oleh Dea dan Winda. Kepada Dea dan Winda dipersilakan. Baik, saya akan memulai menjelaskan tentang studi kasus, yaitu mengapa sebuah organisasi internasional, sebuah negara bergabung ke dalam organisasi internasional berdasarkan perspektif liberalis. Sama halnya dengan perspektif sebelumnya yaitu realis, kaum liberalis tetap memandang dunia dengan keadaan yang anarki. Nah, dalam situasi seperti ini, dunia internasional tidak selamanya berjalan mulus. Di dalamnya terdapat sengketa atau masalah yang menyertai. Perspektif liberalis berasumsi bahwa negara-negara di dunia akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam suatu organisasi internasional karena adanya konsep interdependensi yang kompleks yang mana jika terjadi sengketa, baik itu masalah domestik ataupun antar negara, negara tersebut dikatakan tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi karena ada rasa ketidakmampuan inilah negara-negara memutuskan untuk bergabung ke dalam OI. Ditambah lagi jika sudah bergabung ke dalam OI, di dalamnya mereka akan bertemu dengan negara-negara lain yang dengan background dan kepentingan yang sama, yang mana nantinya mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi tersebut. Sama halnya dengan studi kasus yang sedang kelompok kami bahas, yaitu sengketa state immunity antara Jerman dan Italia, yang sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2008. Kedua negara yang bersengketa tersebut merupakan bagian dari PBB yang mana bersepakat untuk membawa kasus tersebut ke dalam kerangka PBB melalui Mahkamah Internasionalnya. Sengketa antara Jerman dan Italia ini merupakan masalah ganti rugi yang berkaitan dengan yurisdiksi sebuah negara yang timbul karena adanya kejahatan perang Nazi yang disebut bukanlah mengenai tindakan kejahatan internasional.
Posisi PBB di sinilah sebagai forum organisasi internasional yang terbesar diharapkan mampu menjembatani penyelesaian sengketa negara anggotanya. Dengan fungsinya tersebut, PBB yang melindungi perdamaian dan kedamaian dunia seperti yang tertuang dalam Piagam PBB yang pada hakikatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya. Peran PBB sebagai forum organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa yurisdiksi negara dalam kasus state immunity ini ditinjau dari landasan serta instrumen hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Untuk bagian selanjutnya mungkin akan dibantu jelaskan oleh Winda. Pada Winda disilakan. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan. Dalam masalah ini, Jerman memilih menyelesaikan sengketanya dengan Italia melalui jalur damai dengan menggunakan sistem penyelesaian secara yudisial melalui Badan Peradilan Utama PBB, yaitu Mahkamah Internasional. Penyelesaian tersebut didasarkan pada keinginan Jerman untuk memperoleh keadilan atas tindakan Italia yang dianggap merugikan Jerman. Setelah melalui berbagai proses dengan Mahkamah Internasional, maka hakim mahkamah memutuskan untuk memenangkan Jerman di dalam kasus ini. Dalam kasus ini, PBB melalui badan peradilannya telah berhasil mencegah terjadinya konflik antara Jerman dan Italia. PBB sebagai organisasi internasional tentu mempunyai tujuan yang dapat kita lihat di dalam pasal 1 Piagam PBB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuannya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, asas-asas yang digunakan sebagaimana yang terrumus di dalam pasal 2 Piagam PBB, yaitu PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota. Semua anggota dengan itikat baik harus melaksanakan kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan Piagam PBB ini. Semua anggota PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional dilakukan dengan cara damai. Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota menjauhkan diri dari segala macam bentuk kekerasan yang bertentangan dengan tujuan PBB. Penyelesaian sengketa Jerman dan Italia yang diselesaikan PBB melalui badan peradilannya, Mahkamah Internasional, merupakan salah satu peran PBB dalam menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian. Kekuatan mengikat keputusan Mahkamah Internasional dalam memutus sengketa internasional berdasarkan kerangka PBB hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, dalam memutus suatu sengketa internasional, Mahkamah mendasarkan atas ketentuan hukum internasional atau berdasar kepantasan dan kebaikan bila pihak-pihak yang bersengketa menyetujuinya. Dan dalam hal ini PBB berperan aktif di dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan antara Jerman dan Italia di dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya tentu tentang kesimpulan akan disampaikan oleh Habib. Pada Habib, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi sampailah kita ke bagian kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan sengketa state immunity antara Jerman dan Italia diselesaikan melalui International Court of Justice yang merupakan badan kehakiman utama PBB yang dilaksanakan secara judicial settlement dengan hasil putusan kemenangan Jerman dalam sengketa ini. Ini juga berhasil mencegah terjadinya konflik ke depannya antara Jerman dan Italia, serta dilihat berdasarkan perspektif liberalisme, penyelesaian sengketa pada negara-negara oleh organisasi internasional karena adanya konsep interdependensi, yang mana konsep ini merupakan konsep saling ketergantungan dan juga terkadang negara-negara tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan negara lain atau sebagainya. Serta PBB juga telah mencapai tujuan 1 dan 2 dalam piagamnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, maka berakhirlah sesi presentasi kami pada hari ini. Mungkin kita sampai berada di ujung presentasi. Kami memohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.